Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Damian Doraman, OFM Kapusin, melalui Ragi Channel, dalam acara Renungan Sabda tanggal 3 Oktober tahun 2021, Minggu biasa ke-27. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberikan izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, semoga Tuhan menganugerahkan damai dan segala kebaikannya bagi kita sekalian. Apa reaksi spontan Anda ketika mendengar Injil tadi dibacakan? Biasa-biasa saja? Atau Anda puas? Atau Anda bahagia? Mudah-mudahan yang ketiga itu. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagi anak-anak mungkin bacaan ini biasa-biasa saja dan lewat begitu saja. Tetapi bagi pemuda dan pemudi yang sedang berpacaran dan berencana untuk menikah, bacaan ini terasa menyejukkan dan memberikan sebuah penegasan untuk arah hidup yang mereka tempuh. Mengapa? Kita dengar ayat 6 tadi. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ini tentu ayat-ayat yang diagung-agungkan oleh orang yang ingin menikah. Tetapi bagi pasangan yang sedang dilanda kekeringan panjang, kehilangan kemanisan dalam perkawinan, barangkali muncul reaksi antusias, serentak juga ciut nyalinya. Mengapa? Ia antusias ketika mendengar orang Farisi bertanya kepada Yesus
dan pertanyaan itu seakan-akan mewakili keinginannya. Apa pertanyaan tadi? Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Dan jawaban orang Farisi atas pertanyaan balik dari Yesus seakan-akan sudah memberikan solusi. Musa memberikan izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Tetapi kemudian perasaan yang nyaman sejenak berubah karena seakan-akan mendengar ledakan bom ketika Yesus berkata, "Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu." Karena ketegaran hatimu. Lalu kata-kata Yesus berikut, "Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Usai mendengar kata-kata Yesus ini, mungkin yang bersangkutan jadi lemas. Tetapi sebaliknya, bagi pihak yang merasa terancam karena akan digugat cerai, merasa beroleh peneguhan dari kata-kata yang lugas dan tegas dari Yesus ini. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ia merasa senang karena ada koreksi yang tegas dari Yesus. Dan bagi pasangan suami istri yang adem ayem atau mungkin juga telah menempuh gelombang atau melewati perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, perikop ini memberikan kelegaan dan kepuasan karena mereka merasa telah berada di jalan yang benar. Umat beriman yang terkasih, kita tidak boleh berhenti pada reaksi spontan saja, tetapi harus berefleksi lebih mendalam atas firman Tuhan ini. Ayat 6 tadi saya mau ulangi lagi. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Saat mendengar atau membaca bagian ini, ya terngiang-ngiang ayat yang tertemukan dalam kitab Kejadian. Pasal 2 ayat 18 yang berbunyi, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ayat ini bisa diterangkan dalam artian sempit, tetapi sesungguhnya juga mempunyai makna yang lebih luas. Dalam artian sempit ialah bahwa Allah dengan menciptakan perempuan mempermudah laki-laki yang kemudian mengambil perempuan itu menjadi istrinya untuk menjadi laki-laki yang baik. Dan istrinya yang mendampingi suami itu dengan baik akan menjadikan suaminya pria sejati. Dan sebaliknya, laki-laki yang menjadi suami akan sedemikian rupa membantu istrinya atau perempuan itu menjadi perempuan yang baik-baik saja adanya dan akan menjadi wanita
terberkati. Dalam artian luas, teks ini menunjukkan bahwa setiap orang adalah penolong bagi orang lain. Maka adanya kita yang beragam suku bangsa ini bertujuan untuk saling menolong agar setiap orang menjadi baik, menjadi terberkati di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya.